Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama mengikuti siaran Mutiara Pagi bersama Radio Republik Indonesia RRI Tuban ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan melindungi kita semuanya serta merahmati apa yang kita kerjakan, sehingga semua yang kita kerjakan ini akan bernilai ibadah kepadanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan membahas satu tema, yaitu hati dan pengaruhnya dalam amal perbuatan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, perlu kita sadari dan pahami bahwa kita dalam beraktivitas, berkegiatan, beramal apapun itu tentu harus memperhatikan dampak maupun akibat yang akan terjadi setelahnya. Dan oleh karena itu kita juga harus memahami pula apa yang menentukan setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini menjadi sia-sia dan tidak membawa pengaruh baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Di dalam tubuh kita ini, manusia itu disebut manusia seutuhnya atau manusia sempurna kalau dia terdiri dari dua unsur sekaligus. Jadi ada unsur jasmani dan rohani. Ketika manusia hanya terdiri dari unsur jasad saja, rohaninya tidak ada, maka dia tidak bisa disebut manusia sempurna. Atau sebaliknya, dia hanya ada ruhnya saja tetapi jasadnya tidak ada, itu juga tidak bisa disebut manusia sempurna. Nah, di dalam tubuh kita ini Rasulullah menjelaskan sebagai gambaran untuk memudahkan. Beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka dia akan menjadi baik pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa in fasadat, apabila dia rusak, maka akan menjadi rusak pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa hati manusia adalah jenderal, ya, komandan, pemimpin dalam setiap gerak tubuh, aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia. Apakah manusia, seseorang itu akan melakukan kebaikan, amal-amal soleh, atau justru sebaliknya dia akan bermaksiat, itu tergantung dari perintah hatinya. Lisan kita itu akan mengucapkan kata-kata yang baik atau justru sebaliknya mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, itu juga tergantung perintah hati kita. Kaki kita akan kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik untuk beribadah kepada Allah SWT, ataukah ke tempat-tempat yang buruk di dalam bermaksiat kepada Allah, juga tergantung dari perintah hati kita. Sehingga bisa dikatakan, sekali lagi, inilah komandan jenderal kalau di dalam peperangan gitu, yang memerintahkan untuk maju atau mundur ke kanan atau ke kiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang budiman, selanjutnya Rasulullah juga menegaskan bahwa setiap amal perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Dan niat itu dikatakan oleh para ulama, pengertiannya adalah an-niyatu
qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Niat itu adalah maksud hati, kemauan di dalam hati yang diiringi dengan perbuatan. Itu adalah niat. Ya. Beliau secara rinci bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu ada niatnya, dan seseorang itu akan diberikan balasan dari setiap amal perbuatannya itu tergantung pada niatnya. Kemudian beliau melanjutkan dalam sabdanya ini, faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha awid dunya yusibuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu, waktu itu Rasulullah menyampaikan ketika beliau dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian para sahabat juga diperintahkan untuk berhijrah dalam rangka untuk memperluas dakwah pada waktu itu. Setelah 13 tahun beliau berdakwah di Mekah itu tidak begitu signifikan ya pengikutnya, dan selalu dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka ada perintah dari Allah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian beliau menyampaikan barang siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu karena wanita yang ingin dinikahinya misalnya, yaitu karena wanita itu hijrah sehingga orang yang mencintai wanita tersebut ikut pula berhijrah, berarti hijrahnya itu karena wanita ingin dinikahinya, atau pertimbangan alasan-alasan keduniaan yang ingin diraihnya, dicapainya, maka hijrahnya juga akan memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya itu. Dan barang siapa yang berhijrah itu karena ingin mendapatkan ridha Allah, lalu melaksanakan perintah Rasulullah tersebut, maka hijrahnya juga akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami dan mengetahui bahwa semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya. Karena itu seseorang yang sholat misalnya belum tentu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia sholat itu niatnya bukan untuk ridho atau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Ma'un itu juga kita baca, bahkan Allah menegaskan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Kenapa mereka celaka? Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya itu, tidak memperhatikan untuk apa dia sholat, juga mungkin tidak memperhatikan rukun dan syaratnya serta adab-adab yang harus dilakukan. Kemudian di ujung ayat Allah menegaskan alladzina hum yura'un, mereka itu riya di dalam melaksanakan sholatnya itu. Maksudnya sholat itu bukan karena ingin mendapat ridha Allah, tapi ingin dilihat bagus oleh manusia. Nah, ini nanti kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, ini adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi mereka melakukannya bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan pahalanya, tetapi supaya dianggap bahwa mereka juga termasuk bagian orang Islam. Ya. Jadi karena itu sekali lagi amal soleh harus diawali dengan niat yang baik, niat yang benar, yang soleh pula, sehingga akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga perlu memahami berbagai macam atau jenis hati manusia itu, supaya sekaligus kita juga bisa mengidentifikasi kira-kira hati kita ini termasuk dalam jenis yang mana. Ya. Secara umum dapat kita
bagi atau kita klasifikasikan hati manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah yang disebut hati yang selamat atau qalbun salim. Inilah hati yang baik yang akan membawa manusia kepada keselamatan di dunia ini, terutama di akhirat nanti. Hati yang selamat akan dapat membedakan mana yang perkara yang benar dan yang salah, mana yang hak dan yang batil. Dia akan selalu menjadi filter atau kontrol bagi kita manusia untuk memilih jalan yang baik, kemudian menghindari jalan yang buruk, melakukan amalan yang baik, meninggalkan amalan yang buruk. Di dalam firman-Nya Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu hari kiamat itu nanti, ya, tidak ada manfaatnya harta benda yang dimiliki oleh manusia dan tidak pula anak-anak yang dibangga-banggakan. Semua manusia waktu itu tidak bisa menebus dirinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindarkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya yang dimilikinya. Berbeda dengan di dunia ini, kadang-kadang sesuatu dapat kita beli, ya. Bahkan kadang-kadang kita menyaksikan apa yang salah bisa menjadi benar, dan sebaliknya yang benar bisa dibuat menjadi salah karena pengaruh harta benda itu, begitu. Tetapi hal itu tidak akan berlaku di akhirat nanti. Ya. La yanfa'u malun, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta benda yang kita miliki ketika di dunia ini. Wala banun, dan tidak pula anak-anak. Ya. Anak-anak kita juga tidak akan bisa membantu kita di dalam menghadapi pengadilan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam firman-Nya yang lain itu Allah menegaskan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu, di hari pengadilan akhirat itu, manusia lari dari saudaranya, tidak memperdulikan lagi saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, juga lari dari istri dan anak-anaknya. Semua manusia pada waktu itu nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Dia tidak lagi ingat saudaranya, tidak lagi ingat ayah ibunya, tidak lagi ingat istri dan anak-anaknya. Mengapa demikian? Allah kemudian menjelaskan, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Karena setiap orang pada waktu itu, di hari pengadilan akhirat itu, di hari penghitungan amal masing-masing itu, mereka mempunyai urusan yang masing-masing sibuk dengan urusannya, yaitu menanti hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat yang tadi, ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari itu tidak ada gunanya harta benda dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, hati yang selamat, hati yang bersih itu terbebas dari segala macam penyakit, sehingga dia tidak mempunyai penyakit misalnya sombong, kemudian riya, kemudian iri, dengki, dan segala macam penyakit yang lainnya. Karena itu kemudian dia menjadi pendorong bagi pemiliknya untuk selalu melakukan amalan-amalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hati yang sakit. Nah, jadi kalau pertama tadi hati yang sehat, hati yang selamat, yang kedua ini adalah hati yang sakit, ya, atau qalbun marid, ya. Hati yang sakit adalah hati yang berpenyakit. Penyakit yang dimaksudkan di sini adalah penyakit-penyakit hati, bukan penyakit-penyakit fisik, gitu. Penyakit hati itu misalnya adalah takabur, sombong, sehingga dia akan sulit untuk menerima kebenaran. Lalu kemudian iri, dengki, hasud atau hasad, ya,
tidak suka ketika melihat saudaranya itu mempunyai kebaikan, mungkin juga keberhasilan, keutamaan, kelebihan, dan sebagainya. Gitu. Kemudian termasuk juga penyakit hati adalah malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan segala macam penyakit hati yang lainnya, yang itu akan menjadi penyebab bahwa orang yang memiliki penyakit hati ini tidak akan bisa kemudian menerima kebenaran, tergerak, termotivasi untuk melakukan ketaatan dan seterusnya. Gitu. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ini adalah ayat tentang orang-orang munafik. Ya. Nah, maradun atau penyakit ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Durratut Tafasir. Beliau menafsirkan maradun itu adalah maradun wa huwa maradun qalbiyun ruhiyun la jasadiyun. Itu adalah penyakit hati, ya, ruh, penyakit rohani begitu, bukan penyakit fisik. Ya. Kalau penyakit fisik itu masih mudah dicarikan obatnya. Misalnya kita sakit batuk, maka kita beli obat batuk di toko obat atau di apotek. Kita sakit perut, nanti banyak sekali macamnya obat sakit perut itu, gitu. Atau kita misalnya sakit demam, banyak sekali obatnya. Tapi kalau sakit hati, ya, misalnya sakit takabur, bagaimana kita mencari obatnya? Tidak mungkin pelayan di toko obat atau di apotek itu akan berjualan, saya beli obat sakit sombong misalnya, tidak ada gitu. Saya ingin membeli obat sakit iri dengki, tidak tersedia. Nah, karena itu sakit yang dimaksud dengan sakit penyakit hati ini susah sekali dicari obatnya. Satu-satunya jalan adalah kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita takabur, maka kita harus berusaha untuk tawadhu, ya, di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kalau kita iri dan dengki, maka kita harus membersihkannya dengan mensyukuri apa adanya hidup ini. Gitu. Kita meyakini bahwa setiap orang mempunyai karunia-Nya sendiri-sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Jum'ah misalnya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu mempunyai karunia yang sangat besar yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sehingga dengan seperti itu, maka sikap kita akan dapat menerima kenyataan. Kita tidak akan menaruh kebencian kepada orang lain yang mungkin lebih baik dari kita. Tetapi kita selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita juga akan berprasangka baik kepada saudara kita yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Gitu. Justru itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk meraih kebaikan yang sama tanpa harus membenci saudara kita. Dalam firman-Nya Allah menegaskan ketika ada orang yang masuk neraka sakor, itu disebutkan oleh Allah, ma salakakum fi sakor. Ya, Allah bertanya, apa yang menyebabkanmu masuk neraka sakor ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka kemudian menjawab, kami dulu tidak sholat. Gitu. Nah, orang tidak sholat itu karena dia tidak menyadari bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah kepada hambanya yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga karena takabur dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya penyakit hati ini bisa membawa pelakunya kepada siksaan neraka di akhirat kelak. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka itu dulu karena sakit diabetes yang tinggi misalnya begitu, atau sakit liver dan sebagainya. Penyakit-penyakit fisik itu paling banter berakibat kepada kematian di dunia ini, tapi itu selesai sampai di situ, tidak akan
menyebabkan pelakunya menderita di akhirat nanti. Tapi yang menyebabkan seseorang menderita di akhirat nanti karena masuk neraka itu adalah penyakit-penyakit hati. Jadi konsekuensinya sungguh sangat jauh sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, jenis hati manusia itu adalah hati yang sudah mati atau qalbun mayyit. Ini yang jauh lebih berbahaya. Kalau hati yang sakit itu mungkin masih bisa diupayakan kesembuhannya tadi dengan bertaubat dan sebagainya, itu begitu ya. Tapi kalau hati yang sudah mati, itu namanya mati itu tidak hidup, tidak bisa dia dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Ini adalah sesuatu kondisi yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, namanya juga sudah mati gitu. Qalbun mayyit, hati yang mati. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja mereka itu. Apakah engkau berikan peringatan ataukah tidak kamu beri peringatan? Ada nasihat atau tidak ada nasihat, sama saja mereka itu, ya. La yu'minun, mereka tidak mau beriman gitu. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Allah kemudian melanjutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ya. Karena Allah telah mengunci mati, ya, hati mereka itu. Ya. Kemudian juga pendengaran mereka dan penglihatan mereka telah ditutup, dan karena itu mereka akan mendapatkan azab yang berat gitu. Inilah hati orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir itu hatinya sudah mati, ya, diberikan nasihat maupun tidak, ya, ada dakwah atau tidak, ada peringatan atau tidak ada peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Seandainya pun didakwahi, sudah tidak bisa menerima. Seandainya pun dinasihati, sudah tidak bisa menerima. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, karena hati mereka telah terkunci, ya, pendengaran mereka dan penglihatan mereka telah tertutup, sehingga akibatnya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentu berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti itu. Jangan sampai hati kita mati, sehingga kalau sudah mati itu tidak bisa menerima sinyal, ya, gelombang radio seperti yang kita dengarkan ini begitu. Tidak bisa menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah menutup diri dari kebenaran itu. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir di Mekah pada waktu itu ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, ya, padahal mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang bisa dipercaya. Rasulullah itu kita kenal sebelumnya mempunyai gelar atau julukan di kalangan masyarakat sana waktu itu, Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Artinya apa? Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah benar, tidak mungkin dusta gitu. Karena memang Rasulullah mempunyai rekam jejak, track record, selama ini beliau selalu berkata benar, jujur, tidak pernah berdusta, sehingga sampai kemudian masyarakatnya itu mengakui, ya, akhlak beliau seperti itu, ya, mengakui perilaku beliau seperti itu, etika dan adab seperti itu. Jadi selalu dapat dipercaya. Tapi begitu beliau menyampaikan dakwah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menerimanya. Ya, karena hati mereka sudah tertutup. Nah, karena itu kita jangan sampai berusaha untuk menutupi kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapapun, melalui apapun. Kita berusaha untuk membuka diri, sehingga hati kita akan mudah untuk menerima
kebenaran-kebenaran tersebut. Jadi kondisi hati yang sudah mati ini sudah tidak bisa diobati gitu. Ibarat kalau misalnya dalam permainan sepak bola itu, kalau hati yang berpenyakit itu baru diberikan kartu kuning oleh wasit gitu ya, sudah itu ada peringatan jangan sampai mendapatkan kartu kuning yang kedua, satu saja. Itu masih kita dimungkinkan untuk masih bisa bermain. Tapi kalau pelatih menghendaki ini kalau diteruskan nanti bisa mendapatkan kartu kuning kedua, bahaya, bisa diganti oleh pemain yang lain gitu. Nah, tapi kalau sudah kartu merah langsung, itu sudah tidak bisa main lagi. Nah, itu berarti hati sudah mati, ya, tidak bisa bermain lagi, tidak bisa bertaubat karena hati sudah mati begitu. Nah, itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 jenis kondisi hati manusia yang biasanya ada seperti itu. Nah, tentu kita semua berusaha untuk memiliki hati yang selamat, hati yang sehat, ya, qalbun salim tadi itu, sehingga seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan kita dasari berangkatnya dari hati yang bersih, hati yang selamat tadi itu. Nah, bagaimana upaya kita supaya kita bisa terhindar dari hati yang berpenyakit, hati yang sakit, apalagi hati yang sudah mati, dan kita mempunyai hati yang bersih? Maka kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang namanya tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa kita. Karena tadi di awal kami katakan bahwa manusia itu disebut manusia seutuhnya kalau dia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, yaitu ada fisik, ya, jasad kita ini, dan ada ruhnya, ada ruhaninya begitu, ya. Kalau manusia hanya terdiri jasad saja, ruhnya tidak ada, itu tidak disebut manusia tapi disebut mayit, disebut jenazah begitu, ya. Dan sebaliknya, kalau dia terdiri dari ruh saja, jasadnya tidak ada, itu lebih menakutkan lagi. Dia bisa disebut hantu, mungkin bisa disebut sebutan-sebutan lain yang menakutkan begitu. Nah, kita selain mempunyai fisik, maka kita juga harus mempunyai ruhani, mempunyai hati yang bersih, yang selamat, yang membimbing kita kepada kebaikan. Caranya ya harus kita bersihkan jiwa kita ini, ruhani kita ini harus selalu kita bersihkan. Ya. Disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya bahwa manusia itu mempunyai 2 kecenderungan sekaligus. Ya, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah telah menyempurnakan penciptaannya, ya, falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kemudian Allah mengilhamkan, memberikan kepada jiwa manusia itu, ya, fujur, ya, jalan untuk menuju kejahatan, ya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi kita manusia mempunyai 2 bakat sekaligus, yaitu menjadi orang yang jahat dan juga menjadi orang yang baik, menjadi orang yang fujur, ya, atau orang yang bertakwa. Itu diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi boleh dikatakan manusia ini adalah makhluk yang merdeka, ya. Dia dibebaskan oleh Allah untuk beriman maupun kufur. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu kan Allah menyebutkan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, barang siapa yang berkehendak dia boleh beriman, ya, dan barang siapa yang berkehendak dia boleh menjadi kafir, ya, gitu. Sehingga kalau pada akhirnya nanti ada orang yang masuk surga, itu karena dia memperhatikan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha untuk beramal yang didasari dengan iman yang benar, begitu. Tapi kalau ada hamba Allah yang kemudian masuk ke dalam neraka, bukan berarti Allah itu kejam, ya, tetapi sudah datang peringatan-peringatan dari Allah melalui Rasul-Nya, melalui petunjuk-petunjuk firman-Nya, tapi manusia mengabaikannya, bahkan menentangnya, maka balasan untuk itu adalah dimasukkan ke neraka. Sehingga masing-masing mendapatkan balasan sesuai porsinya. Orang yang beriman dan beramal soleh diberikan balasan surga. Kemudian orang-orang yang ingkar, ya,
menyombongkan diri, dibalas dengan nerakanya. Jadi masing-masing pilihan hidup manusia ada konsekuensi-konsekuensinya yang itu harus kita sadari. Ya, kalau kita melakukan kebaikan ini bagaimana akibat yang kita rasakan, lalu kemudian kalau misalnya kita berbuat keburukan, bagaimana dampaknya nanti, itu yang harus kita sadari. Dan Allah sekali lagi memberikan kepada kita kebebasan untuk itu, fujur dan takwa. Lalu kemudian ya, kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, menjaga kebersihan jiwa kita itu dengan cara memperbanyak istighfar. Karena kita ini adalah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, kata Rasulullah SAW. Ya. Bahkan beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu banyak salahnya. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang banyak salahnya at-tawwabuna, yang banyak bertaubat. Nah, maka dengan banyak beristighfar itu kita memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Maka dengan ampunan Allah, maka hati kita akan menjadi bersih adanya, ya, tidak larut di dalam perbuatan maksiat. Lalu kemudian yang berikutnya untuk menjaga kebersihan jiwa kita itu adalah dengan berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi kita, ya, selalu menyebutnya apapun yang kita kerjakan kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengingat Allah itu kita akan selalu terbayang kalau kita melakukan kebaikan maka pahala Allah menanti kita. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan kemaksiatan, ya siksanya, azabnya juga sudah menanti kita. Jadi kalau kita selalu berzikir, menghadirkan Allah dalam diri kita, ketika kita selalu melakukan apapun ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Allah SWT di dalam surat Ali Imran, ya, yang mencirikan orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang selalu ingat Allah ketika melakukan perbuatan maksiat, ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang takwa adalah orang-orang yang ketika melakukan kemaksiatan mereka selalu kembali kepada Allah dengan mengingatnya. Lalu yang terakhir, kita berusaha untuk selalu memperbesar ketaatan kepada Allah dan mengurangi kemaksiatan kepadanya. Karena yang namanya iman itu, kata para ulama, bisa bertambah dan berkurang. Ya, dia fluktuatif. Ya, yaitu kalau kita selalu melakukan ketaatan, ya, iman kita bertambah. Tapi kalau kemaksiatan, iman kita berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Tuban yang dirahmati Allah SWT, inilah hal-hal yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hati dan pengaruhnya dalam amal kita. Mudah-mudahan dengan itu semua maka kita menyadari bahwa hati merupakan penentu dari setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, sehingga kita selalu berusaha untuk membersihkan hati kita, membersihkan niat kita dalam setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan Allah akan menjaga kita, ya, menerima semua amal kebaikan kita, dan pada akhirnya akan membalas semua amal kebaikan kita itu dengan pahalanya yang melimpah. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Hasna dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Hasna selaku pengarah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.